Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Edream di mana saja berada, alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam program kajian, ya, yaitu kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kita sudah masuk kepada bab ketiga, yaitu babus sabr, ya, bab tentang sabar, ya. Adapun nomor hadisnya nomor 25, ya, bab 3 babus sabr, bab tentang sabar. Baik, al-muallif rahimahullahu taala al-Imam An-Nawawi seperti biasa, ya, ketika mengawali satu bab beliau mencantumkan ayat-ayat terlebih dahulu sebelum mencantumkan hadis-hadis terkait dengan bab tersebut. Ayat-ayat yang beliau cantumkan dalam bab ini, ya, dalam kitab Riyadhus Shalihin, pertama adalah surat Ali Imran ayat 200, firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Wahai orang yang beriman, sabarlah dan sabarlah, ya. Yang mengatakan, ada penafsiran mengatakan isbiru, sabarlah untuk melakukan ketaatan-ketaatan, wasabiru, bersabarlah dalam menghadapi tarikan godaan syahwat dan hawa nafsu, begitu, ya. Kadang untuk sholat kita sabar, untuk menghadapi tarikan syahwat yang biasanya mengajak pada kemungkaran pun kita harus bersabar. Ada juga yang mengatakan wasabiru ay wasabiru kuffar, bersabarlah menghadapi kaum kafir, ya, orang-orang yang memerangi kaum muslimin, ya. Artinya kalau mereka juga bersabar, jangan sampai mereka lebih bersabar dari orang yang beriman. Mereka lebih bersabar dalam memerangi kaum muslimin, sedangkan kaum muslimin tidak bersabar, ya. Intinya adalah perintah agar kita semua bersabar. Wa qala ta'ala wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh kami akan uji kalian dengan sesuatu berupa apa? Rasa takut, lapar, ya, berkurangnya harta, jiwa ditinggal mati, wathamarat, ya, buah-buahan, ya, hasil panen tidak sesuai dan seterusnya, atau kena musibah, wabasyiris sabirin, beri kabar gembira bagi orang yang bersabar. Artinya orang yang tetap bersabar ketika Allah uji dengan segala kesulitan dalam kehidupannya, entah lapar, entah ditinggal orang yang dicintai, entah usahanya gagal atau berkurang, ketika dia bersabar, maka itulah orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan karena balasan Allah dengan kesabarannya. Wa qala ta'ala, juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, sungguh, ya, orang-orang yang sabar akan dibalas kesabarannya, pahala atas kesabarannya bighairi hisab, tanpa batas. Artinya balasan dari kesabaran itu memang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan bagi siapa yang sabar, bagi siapa yang minta ampunan atau mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, inna dzalika lamin azmil umur, itu merupakan perkara yang kokoh dari seseorang. Ya, artinya ketika seorang bersabar, ya, maka itu pertanda bahwa dia memiliki kekuatan dan keteguhan dalam menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan. Wa qala ta'ala, beliau masih mencantumkan lagi beberapa ayat, ista'inu wasta'inu bis-sabri was-shalah, ya. Mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Dalam berbagai kehidupan tantangan pasti ada. Kita membutuhkan pertolongan, maka ada dua cara, ada dua perkara yang Allah sediakan bagi kita untuk mendapatkan pertolongan di setiap perkara atau tantangan yang kita hadapi. Apa? Sabar dan salat. Allah katakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Dan faktanya memang demikian. Betapa banyak perkara-perkara kehidupan kita dapat kita selesaikan justru dengan kesabaran kita. Ya, bukan dengan kemampuan kita, kecerdasan kita, kedudukan kita. Orang punya kemampuan, punya kecerdasan, punya kedudukan, tapi tidak bersabar, ya, maka dia tidak akan dapat mengatasi tantangannya.
Adapun orang mungkin kemampuannya terbatas, kedudukannya tidak seberapa, hartanya sedikit, tapi dia sabar. Insya Allah dia akan lebih mampu menyelesaikan tantangan kehidupannya. Wassalah, dan juga sholat. Ya, sholat ini terkait dengan hubungan vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun kita butuhkan saat kita menghadapi ujian dan tantangan. Selain sabar, maka perkuat hubungan kita kepada Allah, khususnya dengan ibadah sholat. Innallaha ma'as sabirin, sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Wa qala ta'ala, Allah berfirman lagi dalam surat Muhammad ayat 31, wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidin, dan sungguh akan kami uji kalian sehingga kami mengetahui siapakah mereka yang betul-betul berjihad, siapakah mereka yang memang seorang mujahid. Ya, hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin, dan siapa mereka yang bersabar. Ya, jadi sabar itu biasanya memang akan tampak di saat seseorang menghadapi ujian, tantangan, ya, menghadapi berbagai macam cobaan. Wal ayatu fil amri bis sabri wa bayani fadlihi katsiratun, ya, ma'rufah. Ayat-ayat dalam masalah ini, ya, maksudnya dalam masalah atau perintah untuk bersabar, wa bayani fadlihi, dan menjelaskan keutamaannya, katsiratun ma'rufah, banyak dan cukup dikenal. Artinya beliau hanya mengutip sebagian dari ayat-ayat tentang sabar dan masih banyak lagi ayat-ayat tentang kesabaran. Ini menunjukkan para pemirsa, ya, pendengar iDream atau yang menyaksikan acara ini, bahwa kesabaran ini memang sebuah sifat yang sangat utama, sifat yang sangat agung, ya, yang semestinya menjadi karakter seorang muslim, ya, karena bersabar adalah sesuatu yang memang besar sekali nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita baca hadisnya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu an. Dari Abu Malik, siapa Abu Malik? Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari. Al-Ash'ari itu nama salah satu suku, ya, di Jazirah Arab. Radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman. At-tuhur, ya, baca bidhammah, meskipun ada yang baca dengan fathah, tapi umumnya dibaca dengan dhammah. At-tuhur artinya bersuci, perbuatan, ya. Syatrul iman, ya, itu sebagian dari iman. Ada yang mengatakan, kenapa bersuci dikatakan sebagian dari iman? Karena iman yang dimaksud di sini adalah sholat. Ya, iman yang dimaksud di sini adalah sholat. Ya, dalam Al-Quran Allah sebutkan terkait dengan keimanan, terkait dengan sholat. Salah satunya Allah Subhanahu Wa Taala katakan bahwa sholat itu adalah keimanan, ya. Sholat itu adalah keimanan, ya, dalam surat Al-Baqarah, ya, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Maksudnya adalah sholat kalian, ya, sebab dalam kisah tentang perubahan kiblat, ya, dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, ada sebagian para sahabat yang merasa kalau dahulu sholatnya itu tidak sah ketika menghadap Masjidil Aqsa. Tapi Allah jawab, ya, wa ma kana Allahu yudhi'a imanakum, ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Maksudnya iman kalian adalah sholat kalian, gitu, ya. Ya, jadi yang dimaksud at-tuhuru syatrul iman, bersuci adalah sebagian dari iman, karena bersuci adalah, ya, bagian yang tidak boleh dipisahkan atau tidak boleh diabaikan dalam sholat, ya, sehingga dianggap sebagian dari iman. Ada juga yang mengatakan bahwa iman yang dimaksud adalah iman yang kita yang biasa kita lakukan, dan bersuci adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keimanan kita, ya, sebab salah satu ciri dan indikasi orang yang beriman adalah dia akan selalu bersuci, karena dia harus selalu sholat, ya, dan sholat tidak sah tanpa bersuci. Kemudian walhamdulillah tamlaul mizan, ya,
memuji Allah atau alhamdulillah, ketika kita membaca alhamdulillah dan kita puji Allah, tamlaul mizan, itu akan dapat memenuhi timbangan. Menggambarkan tentang apa? Tentang besarnya fadilah kita membaca zikir alhamdulillah. Wa subhanallah walhamdulillah tamlaani. Lebih bagus lagi kalau kita baca lebih banyak lagi subhanallah walhamdulillah. Itu akan memenuhi ma bainas samawati wal ard. Akan memenuhi tamlaani au tamlau ma bainas samawati wal ard. Akan memenuhi antara langit dan bumi. Was sholatu nurun. Salat itu cahaya. Was shadaqatu burhanun, ya. Sodako juga burhan juga sama cahaya, ya, sering diartikan sebagai bukti. Wasobru diyaun, kesabaran adalah sinar. Ya, wal Qur'an hujjatun laka au alaika. Al-Quran dapat menjadi hujjah laka, ya, yang membelamu, au alaika, atau yang memberatkanmu. Ya, jadi ibarat kalau dalam persidangan ada saksi yang meringankan, ada saksi yang memberatkan. Al-Quran di hari kiamat nanti bisa menjadi saksi yang meringankan kita. Kenapa? Karena kita baca, karena kita pahami, karena kita amalkan. Wah, dia akan menjadi saksi yang akan membela kita. Ya, makanya dalam hadis dikatakan iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena nanti dia akan datang hari kiamat memberikan syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Au alaika, tapi kebalikannya, kalau kita jauh dari Al-Quran, mengabaikan Al-Quran, bahkan mengingkari Al-Quran, maka Al-Quran menjadi hujjah alaik, ya, menjadi saksi yang akan memberatkan. Kullun nas yaghdu, semua orang akan pergi, ya. Semua orang akan berangkat. Yaghdu itu berangkat di pagi hari. Jadi orang kalau setiap pagi kan berangkat ke tempat kerja dan aktivitas masing-masing. Tapi ada yang faba'un nafsahu famu'tikuha. Ada yang menjual dirinya kepada Allah maksudnya, dan dia memerdekakan dirinya dari ancaman azab Allah. Maksudnya apa? Dia berusaha, dia beraktivitas, namun dia tetap menjaga keimanannya, melaksanakan ketaatan, menjauhi segala kemaksiatan. Au mubikuha, tapi kebalikannya. Ada yang berangkat dari rumahnya, justru yang dia lakukan kemaksiatan, ya, bukan keselamatan yang dia dapatkan, tapi ancaman azab Allah yang akan membinasakannya. Mubikuha artinya yang akan membinasakannya. Rawahu Muslim. Ya, jadi sahabat hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini tentu memang membicarakan banyak hal, ya, banyak aspek, ya, akan tapi sesuai dengan babnya, salah satu yang ditekankan di sini adalah soal kesabaran yang Rasulullah katakan dalam hadis ini, wasobru diyaun, sabar itu adalah sinar. Ya, para ulama menyebutkan bahwa kesabaran itu terwujud dalam 3 aspek, 3 hal, 3 bentuk. Pertama, sabar dalam taat. Maka ketika kita melakukan ketaatan, ya tidak bisa tidak, kita harus sabar. Kita sholat harus sabar, kita puasa harus sabar, pergi haji harus sabar. Maka sabar dalam melakukan ketaatan, dari letihnya, dari tantangannya. Kadang-kadang ada orang yang mencibirnya, yang menuduhnya, nah itu harus kita sabari. Begitu, ya. Jangan mudah, ya, kita rusak ibadah kita berhenti dari ibadah kita karena apa? Kita nggak sabar, ya, dengan ujian ini dan ujian itu. Kemudian sabar meninggalkan maksiat, begitu pula untuk meninggalkan maksiat, godaannya berat, tarikannya kuat, iming-imingnya besar. Ya, orang-orang kalau kurang-kurang sabar, ya, bisa jadi dia akan mudah terseret, mudah terbawa arus, ya, dengan tawaran-tawaran yang biasanya sangat menggiurkan dan menarik hati. Tapi kalau dia sabar, tidak mengapa. Saya tidak mendapatkan kesenangan ini, yang penting saya selamat dari azab Allah, yang penting nantinya saya akan senang yang hakiki. Maka butuh kesabaran. Kemudian sabar dalam menerima ketetapan takdir Allah. Takdir Allah kadang-kadang tidak kita duga, kadang-kadang tidak kita harapkan, kadang-kadang memberatkan kita, entah sakit, entah luka, entah kecelakaan, entah tertimpa bencana. Ketika itu terjadi, maka kita harus menghadirkan kesabaran atas ketetapan Allah yang tidak ada satupun mampu menolaknya ketika itu terjadi. Baik, pelajaran dari hadis ini, ya, hadis ini berbicara tentang berbagai keutamaan ibadah yang ditetapkan dalam syariat, seperti bersuci, sholat, berzikir, sedekah, sabar, dan membaca serta mengamalkan Al-Quran.
Ini tentu saja tak lain merupakan tawaran, tak lain merupakan motivasi agar kita tidak merasa lemah, malas, ya, tak berdaya untuk beribadah. Biasanya seseorang akan terdorong melakukan sesuatu ketika dia dapati dan dia ketahui kebaikan-kebaikan, keutamaan-keutamaan di balik sesuatu tersebut. Ya, mungkin orang berat minum jamu karena pahit, tapi ketika dia tahu bahwa dengan jamu tersebut dia akan lebih bugar, lebih sehat, bahkan sembuh dari penyakitnya, maka dia akan mudah melakukannya. Ibadah-ibadah begitu juga kalau kita petulkan syahwat kita lemah dan malas, tapi kita tahu fadilahnya, keutamaannya, ya, maka kita akan termotivasi. Karena itu ibadah tidak hanya dipandang dalam perspektif pahala, ya, kita sholat, kita puasa, tidak hanya dipandang dengan perspektif pahala, dipandang juga dengan perspektif menghidupkan hati kita, menyehatkan jiwa kita, membuat hidup kita lebih berkah, lebih terarah, dan membuat kita akan semakin terkendali dalam kehidupan. Ya, jadi intinya ibadah ketika kita lakukan selain pahala yang Allah janjikan juga adalah nilai-nilai positif yang kita harapkan dari kehidupan kita. Dan kemudian terkait dengan bab sabar, hadis ini tentu mengandung keutamaan sabar. Dan sabar dikatakan dia sinar. Jadi kalau matahari itu dia, kalau bulan apa? Nur, cahaya. Jadi sumbernya dari matahari. Maka sinar itu menunjukkan sesuatu yang berat, ya. Jadi kan panas, ya. Berat. Ya. Dan sabar itu memang berat. Untuk orang bisa bersabar, ya, dia harus melakukan kesungguhan, ya, tidak hanya sekedarnya, ya, karenanya memang harus dihadapi dengan kekuatan dan keteguhan. Ya, maka orang yang bersabar itu sesungguhnya orang yang kuat, ya, bukan cuma orang yang ototnya kuat, tapi orang yang mampu mengendalikan dirinya. Bersabar, dialah orang yang kuat. Ya, ini diungkapkan oleh Rasulullah, laisa syadidu bisur'ah, innamas syadidu man yamliku nafsahu indal ghadab. Ya, bukanlah orang kuat orang yang menang gulat, tapi orang yang kuat adalah orang yang dapat mengendalikan jiwanya saat dia marah. Nah, itulah sabar, ya, bagian dari sabar. Demikian sahabat hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penjelasan hadis nomor 25 bab ketiga, yaitu bab sabar. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.